Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Askia dengan NIM 180703067 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Nah, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan tugas akhir yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Nah, baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, serta bagaimana proses masuknya dan apa efeknya terhadap biota perairan. Nah, jadi mikroplastik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer ini dia berasal dari kosmetik dan juga perlengkapan mandi, contohnya seperti pasta gigi. Sedangkan mikroplastik sekunder itu dia berasal dari pemupukan seperti polisulfon, kemudian dari instalasi pengolahan limbah seperti WWTP dan lumpur, dan dari gesekan ban mobil dan juga dari berbagai sumber lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua, benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan? Nah, jawabannya benar. Jadi, ikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terjadinya pencemaran pada perairan, yang mana jika dalam tubuh ikan tersebut terkandung kadar logam berat yang tinggi serta melebihi dari batas normalnya yang telah ditentukan, maka itu menunjukkan bahwa kondisi dari perairan tersebut telah mengalami pencemaran. Yang ketiga, di antara banyaknya logam berat, unsur apa menurut Anda yang paling berbahaya bagi biota akuatik? Nah, jadi di antara berbagai macam unsur logam berat, yang paling berbahaya serta beracun untuk biota perairan adalah logam merkuri. Yang mana logam merkuri ini dia diubah oleh aktivitas mikroorganisme menjadi komponen yang memiliki sifat racun, serta daya ikat yang kuat dalam tubuh hewan air, sehingga menyebabkan merkuri tersebut terakumulasi dalam jaringan tubuh hewan air. Contohnya bisa menyebabkan saraf ikan menjadi tidak bergerak, mengurangi potensi untuk perkembangbiakan serta pertumbuhan, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang terakhir, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara untuk menentukannya? Indikator yang perlu diketahui untuk dapat menganalisis kualitas dari air terdapat di suatu sungai, yaitu dengan mengetahui kualitas airnya seperti bagaimana kadar oksigen yang terdapat di perairan tersebut, kemudian bagaimana warna dari air yang terdapat di perairan tersebut. Perlu diketahui yaitu pendekatan spesies yang sering digunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan makrozoobentos yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan material yang besar menjadi partikel yang kecil menjadi substrat bakteri untuk berkembang biak. Nah, analisis yang digunakan untuk makrozoobentos ini menggunakan metode Family Biotic Index, Lincoln Quality Index, serta indeks Shannon-Wiener yang digunakan untuk menilai kualitas air tercemar di sungai. Nah, indikator tersebut dapat menunjukkan kondisi dari suatu lingkungan perairan secara lokal, fisik, serta menggambarkan integrasi efek perubahan lingkungan dalam jangka pendek. Selain itu, indikator yang dapat digunakan yang kedua yaitu makroinvertebrata yang berupa kumbang air atau aquatic beetles. Nah, hewan ini pada umumnya terdapat di perairan yang kaya akan oksigen serta berarus deras. Beberapa spesies ini dinyatakan sebagai indikator perairan jernih karena sensitif terhadap sabun, deterjen maupun berbagai bahan pencemar. Kemudian selain itu ada juga dari makroinvertebrata yaitu cacing merah yang sangat toleran terhadap adanya pencemaran pada perairan sungai, yang mana semakin banyak cacing merah yang terdapat di suatu sungai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sungai tersebut telah mengalami tingkat pencemaran yang tinggi. Baik, sekian jawaban dari ujian akhir semester yang telah diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.